Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Ini adalah Bina Teologi Jemaat yang pertama ya. Ini satu apa namanya? Bukan proyek, apa sih namanya? Kegiatan, satu kegiatan dari bidang pembinaan. Dalam rangka kita bisa memberikan pandangan-pandangan begitu ya, pembelajaran tentang topik-topik yang yang sedang hot begitu ya di dalam kekristenan. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema yang mungkin Bapak Ibu sudah sempat nonton gitu ya, itu di YouTube kalau nggak salah cukup gencar begitu ya, cukup viral begitu ya di kalangan jadi orang-orang Kristennya jadi pada kayak kebakaran jenggot begitu ya. Ini apa ini? Istilahnya kilat dari timur begitu ya. Nah, ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembahasan ini ya, dilayani oleh Pendeta Gideon Ang. Ini Pendeta Gideon Ang ini mungkin Pendeta Gideon nggak kenal saya, tapi saya sudah tahu lama banget dari saya masih SMA. Jadi saya masih SMA ini saya sudah kenal dengan nama besar ini. Oke, saya akan share screen untuk kita bisa lihat sedikit itu ya, CV beliau. Sebentar. Nah, kelihatan nggak ya? Ini wajahnya kayaknya nggak berubah ya Pak ya. Kayaknya dari pertama saya tahu ini begini aja nih. Ya, terima kasih, saya awet tua Bu, always. Oh iya, benar-benar bukan awet muda ya Pak. Awet tua. Oke, Pendeta Gideon Ang, M.Hum, ya, menyelesaikan pendidikan teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, lalu meneruskan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, dan Regent College di Vancouver, Kanada. Lalu menyelesaikan Magister Humaniora dalam bidang filsafat teologi di Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, Bandung. Lalu, ini ada visi pelayanan beliau, ya, di atas ini. Lalu kemudian pelayanan, nah ini dia, saya taunya ketika Pendeta Gideon Ang masih di Phil waktu itu ya. Kami pernah beberapa kali mengundang baik di GKI Gunung Sahari, waktu itu saya di GKI Gunung Sahari Pak, lalu kemudian juga di waktu SMA ya, atau iya kalau nggak salah waktu SMA, itu di SMA Budut. Nah, itu saya anak Budut. Nah, jadi Pendeta Gideon pernah melayani, jadi saya tahu. Nah, gitu ya. Lalu kemudian tahun 90 sampai 2000 jauh ada di Kanada. Lalu di Bandung di Hock Im Tong ya Pak ya. Iya. Nah, lalu kemudian kembali ke Jakarta di Gereja Kristen Jakarta, dan tahun 2016 hingga 2020 itu menjabat sebagai Rektor Sekolah Tinggi Teologi Iman. Apakah masih sampai sekarang Pak? Saya sudah selesai tahun lalu ya Pak, saya 4 tahun itu. Oh iya. Bulan Tapi Agustus sekarang itu, ngajar ya? Iya, sekarang mengajar ya. Jadi itu diralat, saya lihat kaget itu ya Pak Hendy. Jadi nggak apa-apa ya, karena memang masa pandemi. Berarti di sini saya tambahin nanti 2020 sampai sekarang. Sampai kapan nih Pak? Mau 2030? Oh, sampai sekarang aja Bu. Nanti sampai ya. Oke ya, mengajar, tetap mengajar di Iman ya Pak ya? Tetap mengajar di beberapa sekolah teologi Iman juga. Ya, nah ini sekelumit CV beliau. Nanti kalau mau tanya lebih jauh bisa dengan Pendeta Gideon Ang sendiri. Baik, kita akan mulai Bina Teologi Jemaat yang pertama ini. Saya mengundang tadi ada Pak Boksu. Pak Hendy mana ya? Kok saya nggak kelihatan di sini? Ada hadir. Ada, yakin? Oh iya. Ya, ini saya. Iya. Pak Hendy buka dalam doa ya.
Ya, oke. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersama-sama berterima kasih pada malam hari ini. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh ikut ambil bagian di Bina Teologi Jemaat GKI Harapan Indah. Dan melalui kesempatan malam ini, Tuhan, kami akan bersama-sama belajar tentang satu situasi yang sekarang, Tuhan, ada ajaran sesat kilat dari timur. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Gideon Ang, dan kiranya Tuhan juga akan menolong, Tuhan memberikan hikmat bagi Pendeta Gideon Ang di dalam menyampaikan materi pada malam ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang belum nge-mute, nah silakan di-mute dulu ya supaya tidak ada gangguan itu. Nanti setelah ini kalau ada pertanyaan baru kita akan diskusi ya. Saya persilakan Pak Gideon, 3 jam ke depan waktu untuk Bapak. Oke ya, saya mungkin akan share screen ya. Jadi sebelumnya terima kasih Ibu Hudi ya, tadi udah kenal lama cuma terima kasih dan ya baik, nanti kita berdiskusi ya, jadi bersama-sama. Saudara, saya bersyukur kalau hari ini ada Bina Teologi, bagi saya ini sudah saatnya betul itu ada yang santer belakangnya, saya juga cukup terkejut itu saudara ya. Baik, kita mulai saja. Jadi nggak nyanyi, kita tadi mau nyanyi enggak ya, langsung aja ya. Baik, kita mulai ya. Saya akan share screen ya. Baik, bisa share screen Pak? Udah bisa ya? Ya, saudara sekalian. Jadi saya memberi judul ini memang tidak langsung kilat dari timur, dan saya maafkan saudara, saya tidak menyebut mereka itu gereja. Ada yang menyebut gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena waktu saya mempelajari itu ternyata mereka itu, maafkan saudara ya, jadi saya tidak mau menyebut mereka gereja itu, karena disebutnya gereja Tuhan Maha Kuasa. Kalau saya lihat mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saya tidak menyebutnya, makanya saya pakai istilah beware of false prophet. Ya, jadi waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yaitu adalah dari Alkitab yang kali ini saya kutip dari Matius 24 ayat 23 sampai dengan 30. Ya, nah baik, kita akan langsung saja. Jadi saudara-saudara sekalian, nanti kita akan kira-kira kurang lebih 45 menit ini harus bisa selesai. Lalu ada tanya jawab katanya ya. Jadi, nah saya akan buat saudara ceramah ini atau seminar ini bersifat saya memudahkan, menyederhanakan ya, karena saudara sudah melihat, saya juga lihat begitu banyak itu bahan-bahannya, tapi saya sederhanakan supaya harap bisa dimengerti dengan ditangkap begitu ya. Baik. Nah, ini ayatnya saudara. Jadi ayat yang saya kutip adalah dari Matius 24 ayat yang ke 23 sampai dengan ayat yang ke-30 ya. Jadi saya akan bacakan saja supaya langsung saudara bisa firman masuk ke sana ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nanti ini bagian akhir saya akan tafsirkan nanti saudara ya, bagian akhir. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Nah, jadi saudara sekalian, di sini ayat 29 mengatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit,
dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, saya akan langsung masuk, saudara, ke dalam apa itu pengertian ya ajaran sesat. Ya. Nah, saya tadi sengaja tidak memakai istilah kilat, memang kilat dari timur, tapi saya tidak menyebut mereka gereja, saudara. Karena kalau saya lihat, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab definisi gereja adalah orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan orang percaya, ya, eklesia yang telah dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib di dalam keselamatan. Jadi apa itu? Jadi saya memberikan dulu pengertian umum, nanti saya akan masuk ke kilat dari timur, ya. Pengertian apa itu ajaran sesat? Nah, ini paling sedikit ada 3 pengertian mendasar. Yang pertama itu aliran atau kelompok pengajaran Kristen yang aliran atau kelompok pengajaran yang menyimpang dari iman Kristen. Nah, kelompok yang berbeda ajaran secara signifikan, sudah perhatikan itu ya, signifikan dalam satu atau lebih ajaran Kristen yang setia pada Alkitab dan yang dipegang gereja. Yang berikut berbeda dari doktrin utama Kristen. Ya, ada satu di dalam ada satu hamba Tuhan bernama James Montgomery Boyce. Ya, dia membentuk satu yang disebut The Alliance of Confession Evangelicals. Ya, percaya doktrin utama Injili berasal dari reformasi. Ya, dia terkenal, kalau saudara mau membuka, bisa membuka di internet, ya, yaitu Cambridge Declaration. Nah, saya kutip ini, saudara. Jadi dia katakan yang menjadi doktrin utama adalah sola scriptura, hanya firman Tuhan. Sola fide, hanya karena iman. Sola gratia, hanya karena anugerah. Solus Christus, hanya Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria, hanya kemuliaan bagi Tuhan, bagi Deo, ya, bagi Deus, bagi Allah. Nah, saudara sekalian, kalau Anda nanti memperhatikan di dalam ajaran-ajaran sesat atau ajaran bidat atau sekte, itu selalu mereka bilang, ya, kita percaya Alkitab, tapi tidak hanya Alkitab, tidak sola, ya. Alkitab di tangan kiri, tangan kanan mereka itu biasanya, saudara, mereka ada kitabnya mereka. Selalu begitu, saudara. Nanti kita lihat juga kilat dari timur, ya. Percaya hanya beriman kepada Yesus Kristus, tetapi juga, nah, ada kata tetapi itu, saudara. Kita percaya anugerah, tetapi, nah itu lagi, saudara. Ya. Percaya Kristus, tetapi begitu, ya. Kemuliaan bagi Allah, tetapi selalu begitu, saudara. Jadi ini pertama membedakannya itu bisa dari doktrin utama yang kita pegang, yaitu dari sola itu, saudara. Ya. Nah, tadi yang saya sebutkan kelompok yang secara signifikan itu, jadi kalau misalnya cara-cara baptisan, nah itu tidak sampai sesat. Lalu perbedaan mengenai kerajaan 1000 tahun itu semua ada di Alkitab, itu masih perdebatan dan seterusnya. Ya. Nah, yang berikut adalah ada seorang tokoh di dalam ajaran-ajaran buku-buku bidat juga yang bernama Ronald N. Roth. Yang mengatakan cult dari bahasa Latin kultus itu mengandung pengertian memang seperti devosi atau penyembahan dinyatakan dengan 3, saudara, ya. Worship ritual, jadi ibadah, ada ritual ibadah, lalu ada keterikatan emosi, lalu yang berikut adalah sikap. Ya, jadi ini pengertian mendasar, ya. Nah, lalu ada cirinya, saudara. Nah, cirinya ada 4 ini, ya. Ciri umum ini semua ajaran yang menyimpang, ajaran sesat ataupun sekte ataupun bidat, ada 4 ini, saudara. Yang pertama ada centralized authority, jadi otoritas sentral. Jadi si pemimpin yang berkuasa itu, saudara. Ada otoritatif begitu, ya. Nah, otoritas ini memegang erat struktur hidup pengikutnya dari pandangan filsafat hidupnya atau gaya hidup mereka, saudara. Ini selalu jadi ciri. Jadi mereka menguasai sekali. Yang berikut, para pemimpin aliran sesat menganggap diri mendapatkan wahyu khusus. Nah, ini selalu begitu, saudara. Jadi menarik gitu, ya. Agar dikultuskan, diikuti, disembah, ya, oleh pengikut-pengikutnya. Mendapat wahyu seperti wahyu baru di hari kiamat, pengangkat orang percaya, menganggap diri Mesias atau diutus Allah dengan halusinasi atau delusi, ya. Halusinasi dan delusi itu hampir sama, itu semacam khayalan. Kalau halusinasi ada sifat psikologisnya, kalau delusi itu semacam penghayalan seperti mimpi dan sebagainya, ya. Yang berikut, aliran sesat menuntut loyalitas dan komitmen, saudara, dari pengikutnya secara otoritatif demi mempertahankan aliran mereka atau demi mendapat keuntungan. Jadi di situ kalau di Filipi karena perut mereka, ya, terus juga karena keuntungan mereka, ya. Yang kedua, ya, ajaran sesat
juga dikatakan ada kompleksitas antara kita versus mereka. Selalu begitu. Kita ini yang di dalam, mereka itu yang di luar, ya. Karena menganggap kelompoknya, yaitu aliran sekte itu superior atau paling benar, saudara. Ya, jadi untuk melawan masyarakat yang di luar mereka, pokoknya di sekitar, masyarakat sekitar, atau ajaran lain, gereja lain, mereka paling benar. Nah, yang ketiga, ada komitmen dari tiap anggotanya untuk secara intensif menarik masuk orang lain yang belum menjadi anggota. Ini yang luar biasa ketiga ini, saudara. Ini semacam penginjilannya gitu. Ya, proselytes disebutnya, saudara, memasukkan orang, mengajak mereka menjadi anggotanya. Jadi seperti penginjilan, saudara, secara intensif ini. Yang keempat, ada entrenched isolationism. Ya, jadi isolasi yang seperti ada kubu, mereka punya benteng di kubu yang memisahkan anggota-anggota itu dari pemerintah, dari lembaga sipil, dari masyarakat, dari realitas dunia. Nah, ini selalu begitu, saudara. Padahal kalau kita orang Kristen bagaimana, saudara? Ada di dalam dunia, tapi bukan dari dunia, tetapi bersaksi untuk dunia. Jadi kita nggak terpisah dari dunia, saudara sekalian. Ya, jadi ini kalau bidat-bidat selalu begitu, ya. Jadi ini kan kita sekarang ini, nah ini bukan kebetulan nih, ada istilah isolasi, saudara, ya. Kalau maaf ini ya, kalau kena COVID kan isolasi gitu, saudara, ya. Tapi, nah itu kan, tapi bukan isolasi yang seperti COVID itu, ya. Tapi mereka itu adalah karena memang dikurung sedemikian rupa, saudara, dalam kelompok mereka sendiri. Ya, ini cirinya, ya. Nah, sekarang saya langsung masuk dengan kilat dari timur. Ini saya ringkas, saudara, ya. Jadi itu banyak sekali di sana. Itu dimulai tahun 1991. Memang ada yang mengatakan 89, 90, tapi yang lebih kuat 1991. Oleh seorang yang bernama Chow Wei-san sebetulnya, ya. Dia ini seorang pria, ya. Dan yang satu lagi wanitanya itu adalah Yang Xiangping, ya, dari Tiongkok, saudara. Ya. Dan sebetulnya nanti Chow Wei-san ini yang menjadi imamnya. Nah, Yang Xiangping ini dia yang menjadi Kristus perempuan itu, saudara. Nah, buku utama mereka, ini saya ringkas dulu, saudara, itu disebut The Word Appears in the Flesh. Kalau bahasa Indonesianya itu disebut, saudara-saudara sekalian, itu adalah firman, buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Itu dianggap firman dari Kristus itu sendiri, yaitu dari Yang Xiangping ini, saudara. Ya. Nah, ajaran utama kelompok ini, Yesus Kristus telah datang ke bumi dan sekarang berinkarnasi dalam diri seorang wanita China, ya, yang menyebut diri Eastern Lightning, ya, yaitu dari Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi dia mengatakan si wanita ini dia adalah inkarnasi kedua, ya. Dan dari timur itu ditafsirkan China, saudara, itu ada di timur, ya. Maka dikatakan bahkan dalam kitab Yesaya 49:12 dikatakan itu sinim, itu artinya timur, soal begitu, saudara, ya. Nah, mereka membagi waktu, ya, zaman dari waktu itu menjadi 3 zaman, saudara. Pertama zaman Perjanjian Lama, disebutnya zaman Taurat itu, ya, di mana Allah Bapa menyatakan diri sebagai Roh Pencipta, saudara. Yang kedua disebut zaman Perjanjian Baru atau zaman kasih karunia, ya. Allah berinkarnasi menjadi seorang pria bernama Yesus Kristus, ya, yang tugasnya menebus manusia. Nah, tapi coba perhatikan di sini nih sesatnya dia. Tetapi penebusan itu tidak bisa mengubah watak manusia. Jadi hanya menyelamatkan saja. Jadi setelah itu hidupnya sendiri. Karena itu banyak dikatakan orang-orang Kristen yang hidupnya tidak berubah, wataknya tidak berubah. Nah, karena itu perlu firman. Nah, dari yang zaman akhir ini, yang ketiga zaman akhir, yang disebut zaman kerajaan, di mana Allah berinkarnasi kedua kali menjadi seorang wanita yang tugasnya berfirman langsung dengan wahyu baru. Karena beranggapan Alkitab hanya berlaku pada zamannya. Jadi Perjanjian Lama pada zamannya, Perjanjian Baru pada zamannya itu pada Yesus Kristus. Nah, pengajarannya adalah kalau yang ketiga ini yang relevan sekarang ini, yang mengubah hidup manusia, mengubah watak manusia. Pengajarannya untuk menghibur, menguatkan manusia di tengah aniaya China, serta mengubah watak manusia. Dan itu, saudara, China itu kan sudah tahu ya, di sana banyak penderitaan. Nah, jadi tiap hari mereka menerima lembaran itu. Lembaran menghibur, menguatkan. Wah, sangat relevan sekali, saudara, ya. Nah, kilat dari timur itu tidak percaya pada Allah Tritunggal. Yesus dianggap sebagai ciptaan Allah saja yang menebus, tadi dikatakan. Tapi sekali lagi, penebusan ini tidak sempurna, ya. Natur dosa masih ada dalam diri manusia.
Dan dia tidak percaya kepada Alkitab. Nah, sekali lagi saudara ingat sola scriptura. Dia bilang, oh ya Alkitab ada, tapi sekarang sudah tidak relevan. Alkitabnya yang di tangan kanannya inilah, yaitu yang disebut tadi firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Yaitu tadi dari firman dari si Kristus perempuan itu yang Xiangping tadi, saudara ya. Karena Alkitab ditulis oleh manusia, dia katakan. Tidak ada orang yang berubah karena membaca Alkitab, karena Alkitab sudah ketinggalan zaman. Karena itu Alkitab harus disertai mendengar dan mengikuti ajaran dari Eastern Lightning atau dari ajaran yang Xiangping itu ya. Sekarang di zaman kerajaan umat manusia akhirnya dapat dibebaskan dari dosa dan disucikan, lalu menerima keselamatan sejati asalkan mematuhi ajaran yang Xiangping. Jadi dia mengatakan ini firman dari Tuhan langsung. Kalau Alkitab itu hanya rekaman atau catatan dari karya manusia sendiri yang dicatat, dikatakan begitu saudara. Di dalam firman, ya firman yang dicatat di dalam Alkitab itu. Tapi sekarang sudah ketinggalan zaman, itu hanya pada zamannya, sekarang ada zaman kerajaan, katakan begitu. Nah, strategi penjangkauan mereka, saudara, melalui kelompok yang kecil, literatur. Nah, tadi dikatakan tadi sebelum sudah lihat di video-video dan videonya itu seringkali mereka buat sedemikian rupa, begitu menarik, saudara. Dan katanya lagu-lagunya itu loh, film, video klip. Nyanyian yang dipublikasikan melalui medsos. Ya. Dan kedua, saudara dipandang dari aliran sesat yang dipandang sebagai aliran sesat paling berbahaya di China. Dan sudah dilarang oleh pemerintah China sejak tahun 1995. Karena dikatakan aliran ini, saudara, kalau Anda bisa melihat ya, tapi mengikuti aliran ini membantah semua tuduhan dan mengatakan mereka adalah korban penganiayaan agama oleh pemerintah China. Sampai mereka tahun 2000 nanti berimigrasi ke Amerika, saudara, karena dikatakan mereka kena penganiayaan, memang dilarang oleh pemerintah China. Dan itu dikatakan kalau Anda lihat nanti ini di www.cnn.com, link to mereka sering melakukan penculikan, saudara. Kalau ada orang-orang dan juga kekerasan, ya bahkan catatan di sini ada, saudara ya. Jadi saudara bisa melihat itu bahwa mereka pernah di satu kali, jadi di satu restoran di mana itu di McDonald, katanya saudara ya, pernah membunuh itu saudara ya. Di satu McDonald di mana itu di Santung pada tanggal 28 Mei tahun 2014. Ya, terjadi pembunuhan seorang ibu yang sedang makan dikeroyok. Ya, dianiaya sampai mati oleh 6 orang laki-laki, saudara, dan perempuan anggota bidat. Setelah ditangkap diinterogasi, alasan membunuh adalah karena korban menolak memberi identitas untuk dihubungi. Ya, menolak diinterogasi, menolak memberi identitas dan menolak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga korban patut dikutuk dan dibunuh. Banyak sekali, saudara, kalau ditulisan data-data itu Anda bisa lihat ya. Dikatakan bahwa grup ini itu termasuk daftar dari 14 grup religius yang dilarang oleh pemerintah China. Ya, itu Anda nanti bisa lihat dari sejak tahun 95 di www.cnn.com ya. Nah, sekarang saya mau langsung masuk ini, saudara. Karena ajaran mereka itu sebetulnya seringkali disebut itu banyak, saudara ya. Nah, sebelumnya itu lambang mereka, saudara ya. Nah, sengaja saya nggak tampilkan, jadi karena saudara bisa lihat, karena kalau ditampil itu kita menampilkan gambar mereka. Itu salib, ya, salib. Lalu ada yang menyebutnya bulan sabit. Nah, itu bukan bulan sabit, sebetulnya itu kilat, saudara ya, kilat. Lalu ada bintang di situ. Ya, ada yang menyebutnya sekte 7 kekudusan, karena Chow Wei San itu nanti mengangkat 7 gadis itu yang menjaga akan yang Xiangping itu, saudara, supaya tidak boleh orang gampang menemui dia atau mengganggu dia. Ya, seringkali disebut juga gereja kekuatan Tuhan baru, sekte penebus kedua, sekte cahaya kebenaran, sekte jalan kebenaran, malah mereka berani mengatakan demikian. Dan mereka mengatakan, saudara, bahwa Tuhan Yesus datang yang kedua kali itu jadi wanita China, wanita Chinese itu. Ya, tadi yang ayatnya. Nah, ini ada di 3 ayat ini, memang saya tidak akan membahas secara langsung, saya langsung simpulkan. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan. Ya, nah minggu ini kan akan merayakan hari Pentakosta. Ya, ini bukan kebetulan ini. Ya, jadi kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, ya, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalau perhatikan, Yesus ini, jadi bukan yang lain, saudara. Jadi bukan jadi wanita, tidak ya. Tidak jadi wanita, saudara mesti ingat. Yesus ini, jadi Yesus yang naik ke surga itu, saudara, Yesus yang sudah mati di salib, yang sudah bangkit, yang sudah menampakkan diri. Yesus ini, jadi personally, bukan orang lain, saudara.
Yang kedua, visibly. Ya, kalau saudara membaca di dalam Matius 24 ayat 20-30, ya itu dikatakan bisa dilihat saudara oleh tiap orang yang percaya kepadanya, tidak tersembunyi, ya tidak rahasia. Tadi dikatakan di sana, di sini, bukan saudara, bisa dilihat oleh orang yang percaya, ya bisa tahu saudara. Ya, yang ketiga globally, ya globally. Ya. Jadi saudara itu bisa dilihat oleh seluruh dunia. Nah dulu kita bingung ya kan, kalau dunia ini kan kalau matahari saja dilihat oleh separuh bagian dunia kan. Nah, tetapi sekarang lewat internet semua bisa lihat. Maksudnya kita bisa seluruh dunia bisa tahu, itu contohnya. Jadi semua bisa jadi globally, bukan setempat-setempat. Ya. Yang keempat, publicly. Jadi tidak sembunyi secara umum. Dan juga dikatakan suddenly, seperti kilat. Ya, karena itu kita harus siap sedia seperti kita harus siap sedia setiap saat. Bahkan kadang-kadang disebut juga seperti pencuri, saudara. Bukan Yesus pencuri, bukan kedatangannya. Kalau pencuri kan datang, ada nggak yang lapor, saudara? Nah, nggak ada ya. Jadi, nah terus yang keenam gloriously, itu ayat 30 itu, ya gloriously. Jadi datang dengan kemuliaan, tadi kita sudah baca ayatnya. Nah, saudara, hal ini harus hati-hati nih ya. Saya ceritakan sedikit cuplikan kesaksian. Saya waktu sekolah teologi di Malang. Saya ingat sekali ya, waktu itu saya masih udah lama sekali, saya baru masuk, saya tingkat 1. Itu saya menjaga di pintu depan. Ya, di pintu depan itu waktu liburan. Waktu liburan itu biasanya praktek 2 bulan, kalau tingkat 1 belum praktek. Ya, jadi yang praktek itu adalah praktek kerja lapangan ya. Jadi itu biasanya disebutnya stasye atau 2 bulan itu ya, praktek kerja 2 bulan itu ya. Nah, jadi saya belum, karena tingkat 1 kita di sekolah teologi menjaga kelas-kelas sekolah minggu. Pada waktu kakak-kakak tingkat 2 sampai dengan tingkat 4 itu pergi praktek lapangan, namanya PKL, praktek kerja lapangan. Nah, saudara, waktu itu saya ingat sekali, malam hari itu saya duduk di depan kamar depan, itu ada meja pingpong di situ, saudara, meja tenis meja ya. Saya sedang belajar, tiba-tiba pintu diketuk gitu saya. Nah, kami kan jaga pintu di depan. Saya buka, saudara. Ya, waktu saya buka, saya kaget ada ibu-ibu pakai baju hitam, saudara. Ibu-ibu pakai baju hitam, ya, dan dia bilang selamat malam, saya bilang selamat malam. Ya, mereka mencari pendeta Stephen Tong. Mau ketemu Pak Stephen Tong. Loh, Ibu Pak Stephen Tong tidak ada, karena dia pada bulan-bulan begini itu keliling mengabarkan Injil KKR. Terus dia bilang lagi mau mencari pendeta Bobby Tikoalu, juga keliling, semua dosen-dosen keliling, saudara ya. Lalu mau mencari lagi pendeta Yakub Susabda, juga keliling, nggak ada itu. Terus saya tanya, Ibu, sebetulnya Ibu ada apa? Nanti saya kalau ada pesan, saya sampaikan, karena mereka sekarang tidak ada semua dosen, kebanyakan itu sedang melayani di masa-masa seperti ini, karena kan libur, dosen tidak mengajar pada waktu itu pada bulan Juni-Juli ya. Jadi Ibu ada apa? Terus dia menggambarkan, saudara sekalian, bahwa dia anaknya itu lahir premature, ya kira-kira lahir premature itu kan kira-kira 7 bulan, biasanya kan 9 bulan ya, kira-kira kurang lebih 7 bulan. Terus dia bilang, anak saya ini Tuhan Yesus. Kaget saya, saudara. Anak saya ini Tuhan Yesus. Maksud Ibu bagaimana? Saya mendapat mimpi, saya mendapat penglihatan. Anak saya ini Tuhan Yesus. Jadi saya mau kasih tahu Pak Stephen Tong, mau kasih tahu Pak Bobby, mau kasih tahu Pak Yakub bahwa anak saya ini Tuhan Yesus datang kedua kali. Waduh, kaget saya, saudara. Ya, malam-malam ibu-ibu pakai baju hitam, kaos hitam gitu ya, ngomong begitu. Akhirnya saya langsung waktu itu, saudara, ya kebetulan saya juga suka hafal ayat, langsung gitu ya. Jadi komputernya masih kerja ini, saudara, waktu itu. Saya ingat Kisah Rasul 1 ayat 11. Ya. Lalu saya bacakan kepada ibu ini, Bu. Ini saya bacakan satu ayat ya, Bu ya. Nah, itu kan tadi saya dikutipkan ini, saudara. Jadi kalau ayat dikatakan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Terus saya bilang kepada ibu ini, Ibu, minta maaf Ibu, ya bahwa ibu ini, baby ibu itu bukan Tuhan Yesus. Karena dibilang Yesus ini, jadi Yesus tidak akan datang kedua kali itu jadi baby lagi, cari kamar di Bethlehem atau cari kamar nggak ada tempat jadi bayi, lalu jadi seperti Tuhan Yesus datang pertama kali. Tidak, Yesus ini datang dengan cara yang sama dalam kemuliaannya. Tadi ya, yang 6 ini. Personally, visibly, globally, publicly,
suddenly, gloriously. Jadi nggak dari baby. Jadi maaf Ibu, mimpi Ibu itu bukan dari Tuhan. Oh, saya bilang ini bukan perkataan saya loh Bu, ini perkataan firman Tuhan. Nah Ibu ini akhirnya, oh begitu ya. Iya Ibu, ya minta maaf Ibu. Ini Tuhan yang ngomong loh Bu dalam Kisah Rasul 1:11, bukan saya. Ya. Nah jadi dia pergi saudara sekalian. Jadi saudara nanti kalau malam-malam ada ibu-ibu pakai baju hitam bilang ada di Tuhan Yesus, saudara bilang langsung Kisah Rasul 1:11. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu saudara ya. Siapa yang mudah dipengaruhi ajaran sesat? Nah ini saudara-saudara ini kebetulan katanya hari ini kan Bina Teologi pertama. Ini saudara mesti mulai lihat-lihat ini. Ada orang-orang yang gampang dipengaruhi ajaran sesat ini saudara. Ya, ke satu, mereka yang tidak cukup mengerti ajaran Alkitab atau tidak cukup atau hanya memiliki iman nominal. Nah nominal di sini dulu kita sebutnya KTP. Nah bukan hanya KTP saudara. Sekarang ini mereka ke gereja, orang-orang Kristen ke gereja. Tetapi tidak sungguh-sungguh mengerti firman. Ini bahaya sekali. Karena sekarang informasi begitu banyak. Saudara. Makanya ini pada bingung. Pada ada yang kena ini. Ajaran-ajaran kilat dari timur ini. Ya, jadi saudara PR-nya, ya kebetulan tadi saya kagum ya. Sebelum acara tadi 7:30 udah ketemu dengan para bagian pembinaan ini. Pendeta Hendy dan Mbak Tuhan ya. Jadi saya bersyukur ini. Bina Teologi. Jadi ini satu gerakan harus belajar mengerti Alkitab betul. Sebab kalau tidak bisa bingung nanti. Ya, dan memiliki iman bukan hanya nominal, tapi iman yang mengalami kelahiran baru, ya ditebus oleh Tuhan Yesus sesungguhnya, saudara, dan perubahan. Yang kedua adalah mereka yang tidak puas, kecewa dengan gerejanya atau dengan agamanya, walaupun di dalam kita kan dengan iman kekristenan, ya. Jadi tidak puas ini, ya. Saya tidak tahu nih kalau di gereja GKI Harapan Indah, baik di bakal jemaatnya atau di gereja, pada puas nggak ini? Ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Nah, kadang-kadang kita kecewa dengan gereja kita, saudara. Nah, ini menarik ya. Saya suka mengutip Billy Graham dalam hal ini, karena dia dalam bukunya itu Billy Graham Answers, Billy Graham menjawab. Dia pernah bilang begini loh. Ada satu orang tanya, Pak Billy Graham, bagaimana mencari gereja yang benar? Gereja yang bisa saya di sana bisa betul-betul bagus, ya, gereja yang bagus. Terus Billy Graham bilang, gereja yang benar ada 4 cirinya. Satu itu Biblicism, ya, berpusatkan Alkitab, ya. Kedua, conversionism, mengutamakan pertobatan, lahir baru. Yang ketiga itu adalah aktivisme, menjalankan firman Tuhan dengan taat, dengan berubah. Yang keempat, crucicentrism, berpusatkan kayu salib. Nah, saudara ya, jadi nah ini sebetulnya orang tanya Pak Gideon, kalau apakah gereja kalau nggak ada KICP boleh nggak? Nah sebetulnya itu kan cuma simbol, saudara, simbol Kristus yang menjadi pusat. Nah banyak gereja sekarang ada yang udah bergeser, saudara, mimbarnya itu sudah nggak diteka lagi ya di pinggir. Dan ada gereja waktu di Singapura, satu kali saya diminta mencari gereja, ada anggota jemaat kami di Bandung, saya pernah melayani di Singapura 1 tahun, saudara ya, waktu melayani di Oim Tong, Bandung. Ya saya melayani di sana. Nah itu ada anggota jemaat dari Bandung pas mau menikah di Singapura, lalu cari gereja, wah banyak gereja di Singapura itu nggak ada salibnya, saudara. Ya, sampai waktu saya cari, teman saya itu bilang, Pastor Gideon, apakah kalau gereja di Indonesia harus? Iya, saya bilang kalau nggak ada salib itu udah berasa gereja. Ya, jadi crucicentrism itu simbol, saudara. Walaupun tidak saya katakan salib itu menjadi berhala, bukan ya, tapi itu satu simbol kita ingat Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Nah, Billy Graham mengatakan 4 tanda itu. Nah, kalau gereja yang 4 ini berpusatkan Alkitab, lalu pertobatan, lahir baru, lalu juga menjalankan firman, aktif menjalankan firman, taat, ya, lalu juga berpusat kayu salib, itu gereja yang benar. Nah, Billy Graham ini humor ya, saudara. Dia bilang gini, tetapi gereja yang sempurna itu, waktu kamu datang, kamu masuk, jadi nggak sempurna, dia bilang. Saudara ngerti Billy Graham itu humor, saudara bilang itu gara-gara kamu jadi nggak sempurna, ya. Berarti kita humor, saudara ya. Dia cuma mau bilang sebetulnya kita ini semua masih dibentuk oleh Tuhan. Asal jalurnya 4 tadi. Alkitab, firman Tuhan, sola scriptura kan. Lalu conversionism itu sola gratia, ya. Lalu aktivisme, saudara, kita mau menjalankan dengan sola fide, menjalankan firman Tuhan dengan iman, ya. Nah, lalu juga kita mau memuliakan solus Christus kan, ya, dari solus Christus, soli Deo gloria. Jadi, nah, saya harap nggak tahu ini, saya harap sih semua puas ya, walaupun gereja kita ada kekurangan, tapi kita bentuk bersama, saudara. Ya, yang ketiga, mereka yang sangat tertarik pada masalah kasih nih, saudara ya, kehangatan, kebaikan. Nah, hal ini, saudara, sangat ditawarkan. Nanti di bagian akhir masih ada ini ya.
dia awalnya ditawarkan ada kelompok ajaran sesat. Mereka selalu pertama kali, wah kasihnya luar biasa, saudara. Tapi begitu Anda masuk, kalau Anda nggak sesuai sama mereka, Anda akan mengalami semacam dikucilkan oleh mereka dan sebagainya. Ya. Yang keempat, ini saudara hati-hati nih ya, mereka yang terpikat. Nah ini sensasional, saudara. Ya, wahyu yang baru, kebenaran yang baru, hal-hal sensasional. Ini kalau ada orang begini nih, nanti gampang kena ajaran-ajaran menyimpang, saudara. Ya. Nah, lalu ada lagi, saudara, mengapa mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat? Nah, ini betul memang ada faktor-faktor juga. Pertama, sebetulnya manusia itu disebutnya, saudara, dehumanization by science and the computer age. Di tengah kemajuan, jadi dehumanisasi karena sains, karena ilmu, dan juga komputer. Jadi banyak orang tuh, anak-anak muda zaman sekarang terutama, saudara, itu bukan anak muda ya, jadi udah terlalu science gitu ya, jadi udah terlalu komputer, sehingga mereka disebutnya emotional illiterate. Jadi perasaannya sudah nggak ada perasaan, saudara. Semua udah komputer gitu ya. Jadi terlalu science. Dan di tengah kemajuan zaman, manusia tidak dihargai, tidak dipedulikan. Sementara kemajuan teknologi tidak memberi jalan keluar, terutama ada yang stres, nggak ada yang peduli. Ya. Yang kedua, itu kegagalan keluarga. Hilangnya keharmonisan, kasih sayang, dan kehangatan keluarga. Ya. Nah, waktu saya, saudara, sempat waktu saya melayani di Bandung itu, 3 tahun saya melayani tentang keluarga di siaran radio bersama ibu, ya, bersama istri. Itu 10 bulan saya menjadi narasumber, 26 bulan menjadi host ya. Itu satu kali kita bahas tema mengenai selingkuh, saudara. Ya, kita pikir wah ini hari kita bahas 2 kali lah ya. Tapi ada tahu ternyata akhirnya 4 kali, saudara. Karena ternyata, maafkan ini ya, itu kalau Anda memperhatikan katanya Jawa Barat itu perceraian tertinggi di Indonesia, saudara. Dan ada orang dari UI pernah bikin magisternya itu tentang masalah perceraian, dia bilang betul Pak. Ya, waktu saya ceramah dia berdiri, betul Pak, itu Jawa Barat paling tinggi ya. Tapi bukan Jawa Barat, saudara ya. Saya lihat sekarang masalah perceraian banyak itu. Ya, saya masih ingat kalau saudara tahu Celebrity Disability pernah masuk misalnya dulu ya di Femina Ibu Yohanes kebaca Femina Share. Wah ini pasangan ideal dulu kan, Anang Krisdayanti ideal gitu kan. Lalu apalagi ada lagi yang lain-lain lah, saudara ya. Tapi ternyata jadi perceraian bukannya di kalangan selebriti, tapi banyak juga di kalangan yang terjadi perceraian ya, termasuk itu ada tokoh siapa tuh Ria Pitaloka, itu siapa Oneng ya, dengan Doni Gara Aldian tuh juga dosen filsafat UI. So, masuk di Femina 10 tokoh keluarga ideal, banyak yang sudah bercerai akhirnya, saudara ya. Nah jadi karena kegagalan keluarga, sehingga kurang kasih ya, broken home, jadi keluarga yang mengalami, itu membuat gampang sekali kena ajaran-ajaran yang memberikan kasih sepertinya. Disebutnya nanti ada disebut love booming. Yang ketiga faktor psikologis dan kuasa gelap. Nah ini kuasa gelap juga bekerja, saudara. Terus saya katakan bingung, ini kenapa pengikutnya banyak? Ada kuasa lain juga bekerja. Di dalam Efesus 6 ayat 10 mengatakan peperangan kita bukan melawan pemerintah, tapi penguasa-penguasa roh-roh di udara. Ya. Yang keempat, memang ada kemerosotan gereja juga, saudara. Ya, saya lanjutkan dengan cepat ini. Ya. Nah ini tekniknya tadi, saya singgung love booming, saudara. Ya, cara aliran sesat termasuk ini kilat dari timur, itu aliran menarik calon anggota yang berpotensi ikut dengan melimpahkan perhatian dan kasih sayang yang berlebihan. Ya, perasaan yang disayang, bukannya doktrin loh, saudara. Jadi mereka menyambut dulu dengan hangat, ya, itu jebakan mereka. Nah, pemimpinan aliran tahu benar, saudara, sekali calon anggota sudah merasa belongingness, merasa berarti, dimiliki dan memiliki, dengan mudah dia diindoktrinasi. Nah, hati, jadi dari hati menjebak pikiran. Ya, disebutnya love booming. Nah, yang kedua disebutnya sensory deprivation, saudara. Jadi love booming diikuti dengan perampasan perasaannya, dan juga termasuk indera perasaannya, dan juga pribadi privasinya ya, dengan cara aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, biasanya saudara mereka ada seminar-seminar, periode pertemuannya lama ya, tidurnya kurang ya. Lalu dietnya, nah ini saudara kalau yang dokter di tengah kita ini, dietnya itu kadang dikasih karbohidrat tinggi tapi tidak ada protein, sehingga mereka katanya gampang sekali kena semacam halusinasi, ada diindoktrinasi. Lalu pemutusan dengan hubungan keluarga dengan teman, jadi di satu tempat tadi. Secara umum dibangun ketergantungan fisik, mental dan emosional ya, dengan kelompok aliran. Kalau sudah dikuasai,
Ya, masuk ke yang ketiga ini, saudara. Nah, ini dia. Intensif indoktrinasi. Dimulailah menanamkan fokus yang baru pada calon anggota, yaitu pengajaran mereka secara intensif. Mereka menekankan ini wahyu khusus, suatu keharusan, ya. Nah, dan berbeda dengan pengajaran gereja Kristen yang dia pegang, gereja asalmu established church. Beda, ini baru ini. Kalau itu udah kuno, ya. Seringkali ajaran mereka yang berbeda ini dibuat tersamar. Pertama tersamar dulu, saudara, kelihatannya kok gampang, kayak kok bagus, tapi harus begitu kan. Nah, tapi setelah anggota mulai masuk tadi, tergantung kepada aliran ini merasa dimiliki, baru mereka memaparkan ajaran mereka sebagai satu ajaran yang superior, yang lebih tinggi dari pengajaran gereja Kristen. Jadi pertama sebenarnya mereka oke, Alkitab juga oke, gitu kan. Ya. Nah, yang keempat, saudara, disebutnya teknik motivasi, motivational techniques. Anggota baru dituntut dan digerakkan untuk melakukan komitmen dan tindakan merekrut calon anggota baru. Jadi sengaja didorong untuk mengajak jiwa baru, saudara. Ya, seperti gitu. Dan diberikan reward, hadiah bagi yang mencapai hasil yang menonjol yang bagus sekali. Dan anggota seperti ini, kalau akhirnya anggota ini sudah lama-lama daya kritisnya udah nggak ada. Jadi tidak lagi mampu mengkritik. Dia merasa dia udah bawa jiwa, kan udah ngajarin orang pengajaran-pengajaran. Ya. Nah, ini mengingatkan waktu saya baca ini, wah kita kurang menginjil ini, mesti sering menginjil, mengabarkan Injil. Sebab mereka diminta merekrut. Kalau merekrut kan harus mengerti ajaran mereka, kan, saudara. Nah, yang kelima disebut snapping, ya. Snapping itu sebenarnya kalau kita tangan begitu, saudara. Jadi artinya snapping itu adalah anggota udah dikuasai, saudara. Kepribadian mereka berubah. Ya. Sehingga keluarga kalau lihat anaknya atau laki perempuan gitu ya, udah berubah ini. Kepercayaannya berubah, pikirannya berubah, kelakuannya juga berubah, saudara. Ya. Nah, ini saya singgung dengan singkat saja. Ini ada disebut, nah juga salah satu aja, saya ambil satu ini, saudara, the erosion of God-centered worship, ya. Nah, seringkali dalam ibadah dikatakan bila otoritas Alkitab di gereja hilang, Kristus mulai digeser, berita Injil didistorsi, ya, banyakkan sudah berita-berita tidak lagi berpusatkan kepada Kristen Injil, atau iman menjadi dingin, selalu karena satu alasan, saudara. Perhatian kita sudah jauh dari Tuhan, dan kita melakukan pekerjaannya dengan cara kita sendiri. Ini yang bahaya ini, saudara. Jadi bukan jauh dari gereja, enggak. Kita di gereja, tapi dengan cara kita sendiri. Ini bahaya, saudara, ya. Disebutnya ini. Ya, ini saya mengambil dari satu buku namanya Here We Stand dari James Montgomery Boyce, ya, di dalam bukunya tentang reformasi yang harus terjadi di gereja kembali. Ya, kehilangan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan gereja sekarang menjadi umum dan menyedihkan. Kita bersyukur hari ini boleh ada Bina Teologi, ya. Tuhan tidak eksis untuk memuaskan ambisi manusia, kelaparan rohani, ya. Malah seleranya menjadi konsumtif, ya, hanya untuk konsumtif saja, dan interest pribadi. Ya, padahal seharusnya gereja menjadi pusat hanya pada Dia, pada Tuhan Yesus Kristus, pada Allah Tritunggal, ya. Nah, ini saya mau menyinggung satu kalimat Dietrich Bonhoeffer yang terkenal, saudara, ya, bukan semua teologinya kita setuju, tapi satu hal buku yang terkenal itu The Cost of Discipleship. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Wah, ini keras sekali, saudara. Kekristenan tanpa pemuritan adalah selalu kekristenan tanpa Kristus. Kalimat ini keras, saudara, waktu saya pikir, tapi benar. Ya, dia membahas mengenai cheap grace, ya. Nggak ada yang namanya cheap grace, dia bilang, dari Kristus. Dan arti Kristen kan sebetulnya itu adalah pengikut Kristus, Kristianos, Kristus kecil, mirip Kristus. Nah, kalau kita nggak ada pemuritan, kita mirip siapa, saudara? Jadi kita Kristen tapi nggak mirip Tuhan Yesus, gitu kan? Ya. Nah, ini kalau saya biasa di gereja sekalian, lihat kiri kanan ini kalau di gereja, ya. Apakah orang di sekitar Anda yang sama-sama anak Tuhan mirip Tuhan Yesus, kah, saudara? Ya, kalau ada dekat, saudara katakan makin mirip Tuhan, ya, gitu. Ya, kalau dekat sudah makin mirip Tuhan, ya, gitu. Ya, jadi jangan sampai kita makin mirip Tuhan atau makin mirip hantu ini, saudara, ya. Jangan, ya, makin mirip Tuhan, saudara, ya. Puji Tuhan, ya. Nah, ini kalimat dari Bonhoeffer. Jadi pemuritan sangat penting. Nah, bersyukur bukan kebetulan saudara ini dalam Bina Teologi, ya. Nah, saya pikir saya akan akhiri sampai sini, saudara. Persis 45 menit kurang lebih. Kita buka tanya jawab mungkin, ya. Saya akan stop screen-nya dulu. Silakan, Pak, saya silakan waktu. Ya, pada Ibu mungkin, ya, Ibu, atau silakan. Baik, terima kasih Pendeta Gideon. Terlalu cepat nggak ini? Sorry, ya. Ya,
Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin tanggapan, dipersilakan. Unmute sendiri ya. Mari. Maaf kalau saya kecepatan saudara ya tadi karena ngejar waktu ini supaya ada tanya jawab. Ya silakan kalau ada ya. Ayo, Pak Is udah gatel tuh kayaknya mau nanya. Pak Setio, monggo. Ya, terima kasih Budi. Pak Gideon, terima kasih untuk penjelasannya. Saya kira sangat penting ya informasi yang Bapak sampaikan. Nah, terkait dengan siapa yang mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat, di sana ada beberapa poin yang Pak Gideon tadi telah sampaikan. Nah, Pak Gideon, bagaimana kita sebagai sebuah gereja, begitu ya Pak, untuk bisa mengantisipasi hal ini Pak? Apa yang perlu gereja lakukan atau siapkan sehingga jemaahnya tidak mudah tergoda atau dipengaruhi oleh ajaran sesat? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang paling rentan Pak dari anggota gereja? Maksudnya kelompok-kelompok tertentu begitu Pak yang sangat rentan terhadap pengaruh ajaran sesat ini Pak. Sehingga nanti pelayanan itu bisa difokuskan ke kelompok-kelompok yang memang rentan. Ya. Itu Pak, 2 poin aja, terima kasih. Ya, nah saya buka dulu share screen saudara, karena saya masih ada bagian akhir nanti ya. Coba saya buka sebentar ya, supaya saudara share screen lagi sebenarnya. Di situ ada beberapa poin tadi. Dan nanti saya masih ada bagian akhir, tapi saya stop dulu karena saya pikir udah 45 menit tadi ya. Sebentar ya, saya balik share screen sebentar, saudara. Di bagian ada yang nanti ada bagian akhir ya sebetulnya. Saya ada usul di bagian akhir sebetulnya Pak Setio tadi. Nah, tadi saya sudah menyinggung ya beberapa tadi yang rentan. Sorry. Nah, atau saya teruskan dulu nanti ada usulan saya di bagian akhir boleh ya. Jadi itu langsung menjawab pertanyaan dari Pak Setio tadi ya. Saya teruskan dulu bagian akhir. Ya Pak, silakan. Iya. Nah, sebetulnya ada satu bagian, saudara, ini kok saya hilang nih ya. Nah, begini, saudara, intinya itu tadi kan kalau yang tertarik dengan kelompok yang paling gampang ditarik itu tadi ada di sini, saudara ya, sudah ya. Nah, ini saudara ya. Tadi kan saya sudah bilang gitu. Ini yang gampang, yang mudah dipengaruhi itu ya. Jadi ini tadi yang ini Pak poinnya nih. Yang mereka yang tidak cukup mengerti kebenaran Alkitab dan memiliki iman hanya nominal ya. Mereka yang tidak puas dengan kecewa dengan gereja atau agamanya, mereka yang sangat tertarik dengan masalah kasih, kehangatan, kebaikan, dan juga hal ini ditawarkan oleh kelompok ajaran sesat. Dan mereka yang gampang terpikat dengan, nah ini 4 orang ini saudara yang paling gampang ini, ya 4 macam orang ini. Ya ini jelas nggak Pak? Nah lalu situasinya itu ini 4 ini. Ya yang jadi keadaan ini, tapi terutama kalau orangnya yang 3 ini saudara tadi yang 4 ini. Ya ini. Nah jadi caranya ya tadi sebetulnya saya sudah singgung tadi, caranya tidak lain saudara ya. Tidak lain adalah ya, jadi caranya tidak lain, memang mempelajari Alkitab dengan baik-baik, saudara. Karena mereka yang dihantam oleh mereka itu memang tadi Alkitab itu. Ya mereka bilang begini, saudara, intinya bahwa
Alkitab itu adalah disebutnya kan zaman Perjanjian Lama itu zaman mencipta, itu pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi mereka tidak percaya Allah hanya satu, cuma ada tiga nama. Jadi ini kalau disebutnya golongannya itu adalah modalisme, saudara ya. Jadi Allah di dalam Perjanjian Lama itu adalah Allah yang mencipta, namanya Yahweh, ya. Lalu Allah di Perjanjian Baru itu Yesus Kristus, itu inkarnasi pertama, pria, ya. Lalu nanti jadi ada 4 yang berubah, namanya berubah, pekerjaannya berubah, tugasnya berubah, lalu gendernya berubah. Yang pertama kan roh itu Roh Kudus mencipta, ya. Lalu Tuhan Yesus itu penebus. Nah, lalu yang ketiga itu tadi wanita itu Kristus perempuan, itu imam besarnya itu cawesan, itu saudara, itu yang suaminya akhirnya dia menikah dengan yang Sangping tuh ya, yang Xiangping. Nah, jadi memang yang paling dihantam itu sebetulnya selain Allah Tritunggal itu adalah firman, Pastio. Ya, firman yang dihantam. Nah, jadi tidak ada jalan lain. Memang kita harus kembali ke firman Tuhan. Ya, walaupun tadi kan saya bilang sebenarnya dihantam itu sola scriptura, sola fide, sola gratia, ya. Lalu sola Christus, solus Christus, dan soli Deo Gloria. Jadi yang dihantam itu Alkitab. Jadi mereka mengatakan Alkitab itu sudah tidak relevan, sudah lewat zamannya. Sekarang harus dengar firman dari Tuhan langsung. Maka sebutnya itu Kristus perempuan disebut Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, maafkan, memang saya tadi dari awal sudah bilang saya tidak mau menyebut mereka gereja Tuhan Maha Kuasa. Saya merasa, maafkan saudara ya, mereka nggak boleh disebut gereja itu. Apa istilah gereja? Gereja adalah orang yang sudah ditebus, saudara, oleh darah Kristus. Persekutuan orang yang sudah percaya. Nah, begitu ya, Pastio ya. Jadi memang firman, Pak, itu yang dihantam oleh mereka. Jadi memang tidak ada jalan lain, kita harus kembali kepada firman. Nah, ya. Ya, Pendeta Gideon ada pertanyaan di chat. Oh iya, ini betul ada di chat ya. ini ya. Saya lihat ini. Saya lihat apabila ada yang sudah jadi pengikut sekte, bagaimana cara penanganannya? Dari Ibu Maharani. Iya. Nah, kalau sekte tadi kita itu saudara nggak mudah loh. Itu kadang-kadang tadi kan dikatakan itu sebelum banyak kesaksian kalau Anda baca ya. Itu yang sampai mereka tuh pernah menculik saudara pemuda itu sampai 400-an pemuda itu saudara ya, pernah diculik. Kaget saya waktu baca itu saudara. Ya. Jadi mereka pernah menculik, dan tadi yang memang kalau orang yang tidak mau kasih identitas, nggak mau dihubungin, itu malah sampai dibunuh yang di McDonald tadi itu. Ya. Nah, jadi tidak ada jalan lain saudara. Kalau mereka sudah kena, ya memang ini ada approach. Saya ada di sini, cuma saya pikir kalau saya berikan semua itu ada sebetulnya ada 7 approach di sini, ya. Tetapi singkatnya intinya adalah memang saudara harus mendekati. Kalau menurut saya di sini ada 7 approach sebetulnya saudara ya. Jadi saudara jangan pikir mereka tahu semua. Mereka tuh tahu ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ajaran itu. Ya, semua ciri bidat itu begitu saudara. Ya. Nah, jadi nggak ada jalan lain, saudara memang sudah memiliki pengetahuan Alkitab yang cukup baik, ya, lalu diskusi dengan mereka kembali. Jadi berani diskusi, kalau menurut saya begitu. Nah, memang sekali lagi tidak mudah, saudara, karena kan mereka sudah dikuasai, sudah diterima kasih, lalu dengan otoritatif, ya. Nah, tapi saya tetap percaya kepada kuasa Roh Kudus. Jadi, nah dulu, maafkan saudara, saya masih ingat waktu saya menggembala itu di Jakarta di Greenfield. Itu ada anggota saya yang ikut satu pengajaran yang menyimpang juga. Nah, waktu itu dia tanya, Pak, saya dikunjungin, bagaimana, boleh nggak? Nah, saya waktu itu salah, saudara jawab, oh boleh. Itu tapi kita nggak boleh dengar kamu. Nah, tapi saya lupa bahwa anggota ini belum mantap, saudara. Ya, jadi ke satu, memang Anda sendiri sudah mantap. Ya, nah, tentu ini biasanya sih hamba Tuhan ataupun, nah ini majelis bidang pembinaan ini Pak Oktav nih, semuanya harus mantap ini ya. Tapi jangan takut saudara, jadi Anda jadi stres daripada kamu jadi bidang pembinaan, jangan ya. Jadi belajar itu bersama-sama saudara. Ya, belajar itu bersama-sama. Jadi kalau saya boleh intikan, saya singkatkan saudara, itu pertama adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan dulu. Kita sendiri ngalamin, kita udah ngalamin lahir baru yang luar biasa. Nah, saya suka memberikan definisi lahir baru, kalau Anda masih ingat ya, saya pernah kutip juga di khotbah. Menerima hidup baru dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui iman karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Nah, jadi ini teologi sederhana ini, saudara. Jadi kita harus menguasai teologi awam, saya sebutnya, saudara ya, teologi sederhana. Nah, ini contohnya itu Richard Baxter, saudara. Saya sangat dipengaruhi dia juga. Richard Baxter itu, kalau jemaatnya saudara sering dikunjungin dia. Nah, ini tadi caranya. Itu seringkali ditanya pertanyaan-pertanyaan katekisasi, saudara, doktrin-doktrin dasar. Nah, ini kayaknya kita nggak ada ampun ini, mesti mulai ini, Pak Hendy. Ya, mesti mulai Pak Hendy. Karena saya merasa pertanyaan-pertanyaan ini harus betul-betul jemaat dilengkapi. Jadi nggak ada jalan lain memang, pemuridan. Nah, jadi cuma tentu ini approach-nya harus tadi dengan kasih, dengan
dengan diskusi, ya, nah, dengan dialog. Nah, saya berkali-kali, saudara, saya juga pernah bertemu dengan, kalau dulu yang paling sering itu saksi Yehova, ya, misal tentang Tritunggal. Nah, saya ajak dia membuka Yohanes itu, ya, Injil Yohanes mengenai penolong yang lain, ya, itu pakai di situ pakai kata penolong yang lain bahasa Yunaninya, tapi dari jenis yang sama, bukan alos, ya, bukan pakai alos, bukan heteros, ya. Kalau heteros kan dari jenis yang lain, ya. Nah, tetapi ini pakai alos, jadi penolong dari jenis yang sama itu Allah Tritunggal. Nah, itu dia bingung, saudara. Nah, itu kadang-kadang kita nggak pikir, jangan pikir mereka tahu semua. Enggak, mereka nggak tahu semua. Cuma mereka dilatih di dalam bagian-bagian Alkitab yang begitu kuat, begitu otoritatif. Nah, jadi kita harus dengan semangat persaudaraan, dengan kasih juga, dan kita percaya pertolongan Roh Kudus itu kunci. Jadi jangan takut, ya. Jadi tadi kalau udah kena kita doakan. Nah, saya pakai kalimat selalu, the best way to influence people for God is to go to God for people. Jadi pertama doakan. Karena Anda tuh tadi kan sudah bilang, keluarganya udah nggak kenal, udah berubah, kepercayaannya berubah, perilakunya berubah, ya, sifatnya berubah. Wah, itu repot sekali, saudara. Ya, jadi, tapi kita dengan percaya Roh Kudus akan bekerja. Jadi, tidak ada jalan lain, memang kita, nah, lalu dengan kasih menyambut. Nah, seringkali, maafkan, saudara, saya harus akui, kadang-kadang kita nggak sabar, ya. Ini sorry, saudara, saya juga melihat kadang-kadang nggak sabar, ada yang mau datang, ya. Saya ada satu kesaksian sebetulnya, ya, ada satu kesaksian saya tidak pernah lupa. Ada seorang bapak ini dulu, ini waktu saya menggembala di Jakarta, ya, itu dia pos PI kami di Tangerang, di Cimone. Dia sampai datang dari Cimone ke Greenfield, saudara, ya, cuma mau bertanya satu pertanyaan, bukan satu pertanyaan lah, mau mengeluh, ya, komplain, dia agak, maaf ya, badannya gemuk, saudara, ya, mukanya merah begitu, dia marah-marah, kritik gereja. Nah, saya dengarkan dengan baik. Lalu saya lihat orang ini motifnya murni, saudara. Dia kecewa sekali pada gereja. Nah, tadi kan orang yang kecewa paling gampang nih kena harian sesat. Waktu saya lihat, ya, lalu saya bilang begini, Pak, ya saya sebut aja namanya nggak apa-apa. Namanya Pak Subekti dia, ya, Pak Subekti. Bapak, saya lihat punya hati yang murni. Boleh nggak, Pak? Saya ajak Bapak, kita sama-sama memperbaiki gereja. Saudara tahu apa nih? Dia nangis, saudara. Tapi saya kaget, apa saya salah ngomong ini? Dia nangis. Dia bilang, Pak, selama ini kalau saya datang kepada pengerja gereja, saya itu ya didengerin iya. Tapi dia ya biar cepat-cepat selesai lah, iya. Biar cepat pergi gitu. Gak mengalami kasih. Dia nangis, saudara. Saya bilang, Bapak, terima kasih Bapak punya. Dia nangis. Terus, maukah Bapak? Tapi kan Bapak mesti ikut. Nah, dulu saudara kalau masuk ke gereja, Bapak ikut katekisasi dulu, Pak. Kalau jadi anggota gereja kami memang harus katekisasi gitu, ya. Nah, saya bilang, Bapak kan sudah di baptis, tapi di majelis kami pun tiap 3 tahun dianjurkan untuk refreshing, ikut katekisasi kembali. Nah, ini kalau majelis di GKI, kalau katekisasi tersinggung nggak ini? Tersinggung, itu refreshing. Jadi mesti update loh sekarang, saudara, ya. Jadi 3 tahun sekali itu katekisasi lagi majelis di bagian pembinaan ini. Bahannya diulang lagi, ya. Nah, terus Pak Subekti mau. Pak Subekti bilang, nah, tapi Bapak nanti dia bilang, saya mau ikutnya yang di Greenfield aja, Pak. Yang dia bilang, oh ya, saya bilang sama aja lah, Greenfield boleh, Cimone boleh. Nah, akhirnya singkat cerita, sebulan kemudian, saya khotbah di Cimone, di pos PI. Nah, waktu itu saya udah katekisasi sudah dimulai di pusat itu, ya, di pusatnya di Greenfield. Jadi kita punya anak-anak bakal jemaat gitu. Nah, lalu hari itu di pengumuman sudah 1 minggu. Nah, biasanya katekisasi itu kalau waktu itu saudara itu 20 sesi. 1 kali sesi 1,5 jam, jadi 30 jam itu, ya. Saya kalau katekisasi itu gitu, saudara, ya, 30 jam 1,5 jam. Jadi kira-kira 5 bulan, ya. Nah, waktu itu kok Pak Subekti ini nggak daftar ini. Udah 1 hari. Wah, hari ini kebetulan saya khotbah di Cimone, saya mau umumkan nanti, ingatkan. Saudara tahu pagi itu diumumkan Pak Subekti ditabrak kereta. Saudara, waduh, saya merinding. Sampai sekarang kalau bersaksi saya merinding. Kaget saya, saudara. Dia ditabrak kereta di Roxy. Waktu itu Roxy nggak ada pintu. Itu tahun 80-an, ya, belum ada pintu kereta katanya. Jadi dia naik Vespa, dia bawa uang itu, saudara. Masuk di pos kota, ya. Jadi waktu dia lewat pintu kereta nggak ada pintunya itu, orang berteriak, Pak, kereta Pak. Dia berhenti, ditabrak kereta, saudara. Meninggal dia. Meninggal, saya nggak lupa seumur hidup, dia meninggal. Dan waktu itu, maafkan, katanya di Vespanya itu keluar uang, dia bawa uang dalam Vespa, dia baru tugas kantornya. Nah, saya kembali, ya. Itu kan contoh dia kecewa pada gereja, saudara. Ya, nah itu jadi kita mesti punya hati yang lapang, ya. Ini nggak mudah nih. Ini yang disebut pengembalaan ini. Ya, jadi bukannya hamba Tuhan loh, tapi di para majelis juga saya lihat bagian pembinaan ini, ya. Itu contoh aja. Kita kembali. Jadi
kita juga menjawab dengan kasih, tapi kasih yang murni. Kalau mereka kan kasihnya cuma di awal, saudara. Ya, jadi maafkan, kita harus terus terang. Kalau gereja-gereja yang punya aliran sesat ini, maafkan, saudara. Kasih mereka sebenarnya tidak murni. Bahkan kilat dari timur itu mereka menjebak pejabat-pejabat di China, saudara. Sampai kenapa mereka bisa dapat visa ke Amerika? Itu dia ganti nama itu. Cao Weishan ganti nama jadi Cui Weisan, maka bisa lolos dari exit permit-nya. Biasanya ke China nggak bisa lolos itu, saudara. Lolos itu dia kenal pejabat. Pejabat maafkan ya, dijebak dengan wanita. Jadi dia pakai wanita cantik, pria tampan, pakai uang juga. Nah, coba ada ajaran yang begini bisa menguasai. Jadi pulang-pulang mereka semua baik dengan kasih gitu, ya. Nah, sama saudara, saya juga dulu ada anggota-anggota pernah kena kena ajaran ekstrim gitu. Dia bilang, Pak Gideon, kok gereja lain bagus gereja kita. Walaupun kita harus meningkatkan gereja kita, saudara ya. Selalu kita ada kekurangan, perbaiki. Nah, saya bilang, kamu kalau enggak ya saya utus ke sana lah 2,5 tahun. Loh, kok Pak Gideon utus 2,5 tahun? Ya nanti kalau memang sana bagus, kamu balik lagi ke sini. Ya. Anda percaya? 2 bulan dia balik lagi, saudara. Dia balik lagi ke gereja kami. Pak, saya sudah tahu. Dan ini yang tadi tanya kepada saya ini adalah bagian perkunjungan bagi orang yang giat. Ya, dia ada 2 orang, saudara. Satu ibu-ibu, satu bapak-bapak pergi ke gereja. Saya nggak sebut lah gereja, nanti nggak enak ya. Kita ngomong gitu kan gereja. Nah, dia bilang, Pak, memang kelihatan waktu pertama kali datang saya disambut. Tapi setelah lama saya beda pendapat, dibenciin, Pak, dikucilkan, Pak. Kaget. Ya, jadi dia mengatakan gereja kita hebat loh, saudara ya, tapi kita dengan kasih tentu disempurnakan terus. Itu jawaban saya. Jadi selalu begitu ya. Oke, ada pertanyaan apa lagi nih, coba saya lihat di Ibu Hudi mungkin bantu kalau ada pertanyaan. Ya, ada di chat, Pak. Di coba, chat itu dibacakan aja, Bu. Dibacakan aja, Bu. Saya langsung mana ya. Ya, bagaimana perkembangan aliran sesat ini di Indonesia? Apakah sudah begitu mengkhawatirkan kekristenan di Indonesia? Ini dari Pak Istiadi. Jawabannya iya. Saya juga kaget waktu mendengar. Saya terus terang, saudara ya. Saya terus terang waktu membaca dan mempersiapkan ini juga. Jadi ini terima kasih Pak Endi. Saya jadi wah kaget saya. Kaget. Ini sudah filmnya bagus-bagus nggak ketara, saudara. Dia membahas mengenai virtues. Virtues itu mengenai kebajikan, hal-hal yang baik. Dia kan bilang kan, udah ribuan tahun orang baca Alkitab nggak berubah, cuma ditebus terus didiamkan. Itu zaman Yesus adalah menebus. Jadi sekarang zaman kerajaan. Kamu harus taat kepada raja ini, yaitu Kristus perempuan, Tuhan yang Maha Kuasa. Ikutin firman-Nya. Firman-Nya adalah firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia, yaitu firman dari si Kristus perempuan ini. Jadi firman dari Allah yang sudah menampakkan diri dalam rupa manusia harus ikut mutlak. Dan di China banyak yang kena sudah, karena dapat kiriman tulisannya bagus-bagus, Bu. Tulisan bagus-bagus ya, dihibur kan. Di China ada pendirian selembar kena. Dan di Indonesia maaf loh, katanya pengikutnya kalau di China, saya baca buku yang lama baru 1 juta, sekarang udah 3 juta di seluruh dunia. Dan sekarang dia dari New York sekarang, dia di New York. Dia dapat tahun 2001 itu dia ngadukan asilum suaka, dapat ya, saudara, itu pakai lawyer dan segala dapat ya. Jadi itu di Amerika itu tempat yang bebas, saudara, tapi juga bebas untuk baik, bebas untuk yang nggak benar juga ya. Nah, kembali, jadi ini Indonesia sudah jelas ya. Jadi malah ada satu nih, ini nggak apa-apa nih saya sebut sekarang, ada di itu. Cuma memang orang bilang Pak Gideon hati-hati, saya bilang nggak apa-apa, ini sudah ada di internet. Ada satu namanya itu Halimah Pertiwi, saudara. Ada nama Halimah Pertiwi, itu udah kena pengaruh itu. Malah kalau Anda lihat di chat-chatnya atau di ininya, dia langsung hubungilah kami. Gitu. Langsung dijawab. Kemarin saya bersama Ibu nih ya, coba-coba buka gitu ya. Langsung mari hubungin kami. Disambut saudara langsung. Ya. Jadi ini memang sudah gawat ini, saudara. Jadi nggak bisa lain lagi. Ya kita tentu mengasihi mereka, tetapi kita harus mengatakan memang ajaran ini ajaran yang menyimpang. Sudah di Indonesia betul-betul sudah karena banyak orang bilang amin terus komennya sudah di YouTube-nya. Amin. Jadi waduh gawat juga ini. Jadi ini bukan, coba kalau nggak percaya ibu-ibu pada, tapi begini saudara ya. Ini ada yang bilang Pak Gideon jangan anjurin orang pada buka-buka loh, nanti mereka itu jadi bisnis mereka, saudara. Karena mereka bikin bagus-bagus. Jadi mereka udah kaya sekali sekarang katanya. Mereka punya organisasi ya. Jadi saya udah sebut, makanya saya nggak pakai istilah gereja, maafkan saudara, gereja Tuhan Maha Kuasa. Buat saya bukan mereka ini aliran yang menyimpang menyebut diri Tuhan yang Maha Kuasa. Ya begitu. Ada lagi pertanyaan berikut? Ada dari Pak Adi Wibowo itu apakah Pak Gideon untuk sekte Tuhan yang Maha Kuasa juga mungkin maksudnya apakah sekte ini punya kitab suci sendiri dan adakah ciri khusus orang-orang tersebut? Iya punya.
jelas tadi kitabnya, banyak kitab-kitabnya, tetapi yang utama adalah tadi firman ya yang dikatakan yang menampakkan diri dari apa dalam rupa manusia ya. Jadi disebutnya itu saudara ya, tadi disebut oleh dia itu firman. Jadi bukunya merah itu warnanya saudara. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia loh Bu. Itu makanya saya bilang kenapa Indonesia, karena sudah diterjemahkan bahasa Indonesia itu. Ya. Firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi dari inkarnasi kedua itu maksudnya dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ya. Begitu. Nah, tadi yang ciri-ciri saya sudah bahas tadi ya, yang orang suci sudah dibahas tadi ya. Oke, berikutnya dari Ibu Maharani, apabila kita didatangi, misalnya yang paling gencar itu saksi Yehova, apabila kita langsung menutup pintu atau menghindar itu bagaimana? Nah, selain karena kita tidak punya keahlian untuk menuturkan iman kita, misalnya menjelaskan Tritunggal dan lain-lain. Nah, selain karena juga membentengi diri daripada nanti terpengaruh ikut sekte tersebut. Iya betul. Dulu selalu saya orang yang terbuka. Saya bilang, oh silakan. Sekarang saya bilang jangan. Kalau Anda belum siap jangan. Lebih baik tapi tolak dengan sopan, saudara ya. Jadi kita jangan sampai, kita kan juga ada kesopanan sebagai orang Kristen. Dia bilang, oh ya saya enggak dulu. Kalau perlu kita panggil Pak Oktav ini atau bagian pembinaan, ya. Nanti kita diskusi minggu depan. Nah, boleh. Kita juga boleh injili mereka, saudara. Menurut saya. Cuman kalau Anda belum siap, jangan. Ya, ini terus terang saya harus bilang begini, Pak Hendy ya. Jadi jangan sekarang. Kalau dulu saya bilang, boleh ke bawah saudara dulu anggota jemaat saya. Saya merasa salah. Kalau saya bilang, saya orang kan mau diskusi itu. Boleh saja gitu kan. Jadi jangan. Kita tapi sopan saudara ya. Kita menolak dengan sopan. Jangan ya. Jadi Pak nanti saya bawa teman saya. Nah bawa Pak Oktav, bawa Ibu Hudi juga boleh ya. Ibu Pipin juga. Nah ini atau bawa Pak Hendy juga ya. Jadi diskusi. Injili mereka saudara dengan kasih. Ya. Tapi memang perlu waktu itu. Nah, jadi kita kadang-kadang tadi yang saya bilang ya, ada subjekti masa kini yang kadang-kadang kita perlu dengan kasih mendengarkan. Ya ini nggak mudah. Inilah pengembalaan salah satu di dalam pembinaan. Ya, oke. Yang berikut ada lagi. Ya Pak. Ya monggo Pak Dwi. Ini Pak, juga silakan. pendeta ya. Amin ya Pak Dwi. Ayo Pak Dwi. Terima kasih Pak Gideon. Materinya cukup menarik. Cuma sekarang yang menjadi satu pergumulan kita sebagai gereja ini adalah di era globalisasi yang sekarang ini terlalu mudah untuk kita itu mencari, melihat, bahkan menemukan konten-konten yang sepintas itu mungkin tadi kan kadang-kadang tidak terlihat bahwa itu adalah sebuah aliran sesat gitu. Ketika kita mungkin sudah masuk baru kemudian kita kaget, ternyata apa yang sudah selama ini kita ikuti ternyata berbeda. Nah, tapi kadang-kadang hal-hal yang seperti itu sudah terlalu jauh kita itu masuk. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sikap kita sebagai gereja itu menghadapi era globalisasi yang seperti ini, terutama untuk kita itu menjagai untuk generasi-generasi ke depan ini agar supaya mereka itu tidak terpapar dengan aliran-aliran yang di luar dari pemahaman kita seperti ini. Karena seperti katakan Pak Gideon tadi, banyak misalnya bahkan dalam bentuk film itu yang seakan-akan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik, tapi ternyata hal yang ditampilkan itu adalah bukan bertentangan dengan ajaran Alkitab. Masalah sempat diangkat mengenai kiamat dan sebagainya. Ini hal-hal yang perlu sekali kita bersikap sebagai gereja di dalam kita itu membentengi generasi-generasi terus agar mereka itu di era globalisasi yang seperti sekarang itu terlalu mudah kita menemukan banyak hal-hal yang mungkin sepintas lebih menarik mungkin Pak ya dibanding dengan gereja kita dengan keberadaan kita di dalam kita itu bergereja. Tetapi pada kenyataannya banyak juga informasi ya pemuda atau apa itu karena melihatnya itu kulitnya aja, begitu sudah masuk terlalu jauh mereka sadar bahwa sebenarnya mereka itu sudah diambil orang gitu. Kita kadang-kadang gereja, kita sebagai orang tua kadang-kadang juga itu taunya kadang-kadang ketika anak-anak kita itu sudah terlalu jauh mengikuti aliran-aliran yang tidak sepaham dengan kita. Terima kasih Pak Gideon. Ya, terima kasih juga pertanyaan Pak Dwi. Nah, ini sebetulnya saudara betul tadi ya. Jadi juga tadi sudah disinggung juga oleh Pak Dwi. Jadi dan ini juga bukan kebetulan. Bina teologi ini saya sangat mendukung. Jadi saya sendiri saudara ini nggak sengaja ini. Jadi
hari Minggu ini ada satu launching pelayanan namanya Wonderful Light Ministry. Nanti mungkin saya berikan linknya kepada Pak Hendy ya. Nanti kalau yang mau ikut, walaupun ini pribadi mungkin saudara ya, ini adalah satu saya ditelepon oleh teman-teman karena beban saya itu 2 saudara ya. Jadi saya bebannya 2, 1 itu adalah dalam tadi visi saya bilang elemen teologi, jadi membuat teologi sederhana. Jadi teologi awam Pak, itu beban saya. Jadi saya sangat berbeban di katekisasi. Jadi membuat awam-awam itu. Nah, saya bukan sombong saudara, di katekisasi saya mengalami bagaimana ada mengalami mujizat, orang disembuhkan, itu saya dalam mengajar katekisasi. Orang bilang pagi itu senior kok ngajar, bilang banyak kali katekisasi dianggap tidak menarik. Salah itu. Ya. Saya jadi membuat sampai saya kadang-kadang maaf saudara di Bandung saya pernah menantang itu kelasnya 20 sesi, ikut sampai pelajaran ke-6. Kalau tidak menarik atau ngantuk boleh stop. Nah, ada orang yang berkali-kali, Pak, karena Bapak pengumuman cuma 6 kali saya ikut. Setelah ikut, nah nggak mau lepas saudara. Ya, malah saya pernah maafkan nih saudara, ini bukan sombong, katekisasi di Bandung saya pernah sampai diikuti itu sampai 112 orang sudah. Sampai saya bingung itu, kaget itu. Anda percaya enggak itu? Kebangunan, jadi waktu tahun itu saya membaptis 126 orang saudara. Ya itu baru pertama kali. Jadi katekism as evangelism. Jadi ini harus dihidupkan kembali. Jadi saya itu ditelepon sampai saya bilang, oke lah, saya walaupun usia nggak muda, saya bilang saya dukung teman-teman. Jadi itu Wonderful Light Ministry itu jadi membuat orang Kristen menjadi orang Kristen yang aktual, yang aktif dan atraktif. Ya, apalagi setelah saya melihat ajaran ini, maaf loh ya Pak Dwi, saya pikir kita harus Pak, nggak ada ampun lagi, harus ini PR kita ini. Ya, saudara-saudara, terima kasih. Jadi malam ini harus semua kita ini, hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pengerja, jemaat, kita harus pemuritan. Ya, dan dikatakan oleh Eugene Peterson, never believing, ya, spirituality without commitment. Banyak orang takut Pak, nanti kalau apalagi sekarang lewat ini, lewat Zoom ini, kalau lama-lama kan nggak kuat. Saya bilang ya kita dibuat singkat tadi kan makanya saya batasi 45 menit, tapi rutin terus dibina. Makanya ini terus Pak Hendy saya sangat mendukung Pak Oktav ya, terus jalankan. Nah nanti kita percaya orang yang sudah lahir baru dia rindu seperti baby yang mau makanan rohani. Nah ini tadi saya bilang tadi lahir baru, lalu kedua jadi takut akan Tuhan sudah ada, ya akan Tuhan yang benar, ya. Lalu kita mau ikut firman Tuhan, ya. Lalu dengan pertolongan Roh Kudus dan kita banyak berdoa. Nah itu saya suka ada teks saudara ya, takut akan Tuhan, ikut firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus dalam doa. Ayo kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan, ikut firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus dalam doa. Nah, saya suka menyederhanakan begitu-begitu saudara bikin tag-tag itu ya. Walaupun saya ini udah usia nggak muda, jadi mesti dibikin tag-nya lebih milenial Pak Dwi ini dan teman-teman. Jadi ini harus betul-betul harus ada kebangunan rohani dalam pembinaan. Nah, ini bina teologi bukan kebetulan. Puji Tuhan ya, saya sangat bersyukur mendengar ini. Jadi Anda harus, dan saya bilang sama teman-teman, oke, biarpun bagaimana kita harus mulai. Padahal mereka itu, saudara, kalau Anda selidiki yang Xiangping ini ya, dia maaf ini kalau saya nggak membahas personal dia, sebetulnya dia itu kena sakit macam schizophrenia, saudara. Dia gagal ujian SMA, lalu dia jadi agak gila gitu ya. Nah, lalu akhirnya dia agak sembuh, dia mulai ke gereja. Nah, tapi dia ikut ajaran sesat gitu, saudara. Yang namanya The Shouter sebelumnya, Shouter yang ajaran yang menyimpang juga. Nah, akhirnya dia mendapat mulai kalau dia lagi kambuh dia bilang dia Kristus. Nah, Chang Wei San itu melihat jadi menjadikan dia wah ini bisa dijadikan dia bilang dia Kristus perempuan saudara. Nah, jadi imam besarnya itu Chang Wei San ya. Jadi seperti itu. Jadi ini gawat ini orang ini orang yang maaf saudara ya. Orang yang agak gila itu agak schizophrenia tapi diikuti banyak orang loh. Saya yakin pertama kali nggak ada yang ikut itu. Tapi lama-lama wah pelan-pelan terus dia dibantu sama teknologi yang tadi Pak Dwi bagus-bagus, nggak ketara, ya. Maka kita harus menjawab, saudara, nggak ada jalan lain. Kita harus membuat kekristenan tadi aktual, lalu juga aktif dan juga atraktif. Walaupun kita nggak muda, tapi saya bilang ini anak muda harus muncul ini, ya. Pak Oktav ini ya, jadi tolong dan teman-teman dan semua, ya. Begitu mungkin, begitu ya Pak Dwi ya. Jadi kita nggak ada jalan lain. Pemuritan harus jadi. Kalau tidak, kekristenan tanpa Kristus. Ya tadi dibilang oleh itu teguran keras Pak. Baik, masih ada 2 pertanyaan Pak Gideon. Bagaimana cara kita membentengi diri terkait dengan sekte-sekte yang banyak di Indonesia? Apa perlu gereja lebih sering membuat seminar terkait sekte yang ada atau yang sedang berkembang? Itu dari Bu Tamara.
Lalu yang kedua dari Pak Sandi Suhendra. Apa ciri aliran positive thinking? Apakah mereka juga memakai ayat-ayat Alkitab? Bapak Ibu, ini Pak Hendy sudah nge-share kitab suci sekte kilat dari timur. Ini bukan buat pegangan tuh ya Pak Hendy, cuma buat tahu doang tuh ya. Ya, nah itu saudara sebetulnya di sini ada halaman-halaman, tapi kita nggak membahas itu hari ini. Kalau mau bahas itu kalau Anda lihat ya halaman-halamannya itu ada halaman berapa itu tadi yang saya udah sarikan itu ya. Jadi betul. Jadi ini sharing bukan untuk Anda baca dan ikuti loh, bukan loh ya, tapi untuk nanti bina teologi, menyelidiki sama-sama, lalu membahas dari iman Kristen. Jadi ajaran bidat itu selalu dalam 5 hal, saudara. Pertama tentang Allah, kedua tentang Kristus, ya Allah Tritunggal, Kristus, lalu tentang manusia, ya, lalu tentang penebusan, lalu tentang penyataan, tentang wahyu dari Al-Mahdi, tentang inspirasi Alkitab. Ini 5 yang rata-rata aliran satu di 5 hal itu. Ya. Nah, jadi nanti dipelajari. Lalu tadi mengenai, jadi seminar-seminar mungkin jangan semua sekte-sekte ya, tapi boleh dihubungkan, dikaitkan, karena ini lagi ngetren. Tapi tentu yang kita pelajari utama firman Tuhannya, firman Tuhan kita. Jangan sampai firman Tuhan mereka malah dibahas, nanti buku itu dibahas terus, malah kita firmannya harus diperkuat dulu. Tapi nanti ngapa kita bandingkan? Ya, kekristenan berani dibandingkan, saudara. Ya. Jadi karena itu, nah saya suka bilang, saya kebetulan belajar filsafat juga, saudara. Jadi teologi adalah ilmu yang bersoal jawab tentang segala kenyataan berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau filsafat, ilmu yang bersoal jawab tentang segala kenyataan dengan kemampuan thinking. Nah, itu saudara. Jadi di dalam dunia teologi suka ada perdebatan. Filosofi always asking the questions, and theologian answering the question. Jadi seringkali filsufis itu kasihan, saudara. Mereka nggak punya jawaban. Contohnya siapa? Socrates. Socrates itu terkenal, know thyself, kenallah dirimu sendiri. Nah, terus juga Socrates pernah dia dihukum mati karena dia dibilang ateis, saudara. Padahal dia bukan ateis, dia monoteis. Karena pada zaman itu adalah politeis. Jadi kalau nggak percaya politeis banyak dewa, itu dianggap ateis, tidak percaya Tuhan dewa-dewa. Nah, dia dihukum mati, saudara. Sampai pada waktu dihukum mati dia ditanya, maukah engkau menyangkal imanmu yang monoteis? Dia nggak mau, saudara. Tidak, saya yakin monoteis. Allah cuma satu, cuma nggak ada yang menginjil kepada dia. Tapi saya bilang harusnya kita yang menginjil kalau kita hidup di dalam zaman Socrates. Tuhan Yesus lah Tuhan yang benar itu. Tapi dia dihukum mati, dia minum racun, saudara. Mati dia. Dia percaya monoteis, cuma nggak tahu Tuhan yang mana itu. Nah, gitu. Jadi kita harus berani gerakan penginjilan, dan tapi juga harus firman. Nah, baru belajar mereka. Jangan sampai terbalik belajar mereka, tapi firman kita hanya kurang. Ya. Jangan terbalik. Ya. Jadi boleh belajar mereka. Saya sangat terbuka. Nah, tetapi ya, mereka salah satu kita belajar, tapi dengan berdasarkan firman Tuhan. Nah, itu selalu ya. Oke. Nah, kalau mengenai positive thinking itu banyak alirannya itu, saudara. Dulu yang terkenal Norman Vincent Peale. Juga possibility thinking dari Robert Schuller. Tapi gereja Robert Schuller sudah, kalau saya tidak salah tangkap, ini boleh dibuka lagi. Itu terakhir itu, maafkan saudara, sudah dijual gerejanya itu. Karena nah itulah positif. Dulu Robert Schuller itu anggota gereja Presbyterian. Tapi belakangan dia menjadi possibility thinking. Ya, dia terkenal itu. Ya, jadi tapi akhirnya diteruskan anaknya tapi tidak berhasil. Jadi positive thinking itu, saudara, sebetulnya saya sering sebut Christian positive thinking boleh, tapi kalau positive thinking itu terbalik sebagai awal, itu bahaya sekali karena itu pusatnya akhirnya manusia, saudara, homosentris. Ya, jadi itu mengenai positive thinking-nya itu dulu terkenal. Sekarang sih yang lagi ngetren ini memang kilat dari timur ini. Ya, saya sengaja nggak nyebut pakai gereja, saudara. Mereka bukan gereja, maaf ya. Ya. Baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu Helen? Mau bertanya Bu Helen? Dadah, Bu Helen dadah. Ya, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, jadi ini memang satu sekte yang kalau saya perhatikan tadi mungkin mau mencoba menjawab itu ya, menjawab kekecewaan orang-orang begitu ya terhadap gereja pada masa ini, atau mungkin dia punya satu pergumulan yang tidak terjawab melalui gereja, melalui firman Tuhan begitu. Akhirnya sekte ini mencoba untuk mencoba untuk merangkul begitu ya. Hampir semua. Mungkin kalau saya boleh simpulkan, sekte ini jadi sekte ini dia mau menjawab begini, orang baca Alkitab ribuan tahun tidak berubah.
Nah, sekarang mereka ada kitab firman yang disebut, yang menampakkan diri dalam rupa manusia, firman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka sebut Kristus wanita itu, baca ini bisa berubah. Nah, itu. Padahal ini salah, saudara. Banyak orang diubah oleh firman. Saya dirubah oleh firman, saudara juga. Nah, jadi banyak orang Kristen disebut nominal. Tapi nominal bukan dalam arti KTP, saudara. Nominal arti ke gereja, tetapi hidupnya nggak berubah gitu, saudara. Nah, ini yang harus dihidupkan kembali. Jadi melalui pemuritan yang sejati, kerohanian yang berkomitmen, yang tadi ditanya oleh Pak Dwi juga itu. Jadi kita harus hidupkan ini Bu Budi ya. Jadi Pak Hendy dan kawan-kawan semua, Pak Octav, jadi kita harus betul-betul memulai pemuritan ya, yang sejati sambil dengan doa. Tanpa doa, saya percaya Roh Kudus bekerja. Tapi di balik ini juga saya percaya ada kuasa iblis yang bekerja di balik ajaran-ajaran sesat. Kalau tidak, kenapa bisa sampai begitu, saudara? Ya, jadi juga bekerja. Karena itu kita harus berdoa. Jadi ada kebangunan tadi, takut akan Tuhan, ikut firman Tuhan dengan dalam doa. Jadi ini harus kebangunan dalam doa, dalam firman. Ya, itu saya. Jadi dan diwujudkan dalam pembinaan yang rutin, tapi sambil didoakan dan menjadi pembinaan yang hidup, Pak Octav juga ya. Itu ya. Ya. Baik, terima kasih Pendeta Gideon Ang yang sudah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin boleh open cam untuk difoto sebentar. Open kamera dulu, Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. Ya, yang di belakang-belakang. Nah, yuk Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama sebentar untuk kita. Mana tuh? Oh iya. Oke ya, siap ya. Itu Bu siapa? Bu Vicky jauh banget sih di belakang. Nah, ada Pak Rudi dan teman-teman. Cie, sebentar. Waduh, berbau. Dinyalakan. Iya. Nah, yang dinyalakan. Ini sebentar, satu lagi. Sebenarnya cuma 3 halaman, tapi dia jalan-jalan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan tutup. Mohon kesediaan Pendeta Gideon untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, malam ini bukan kebetulan. Di dalam suasana pandemi dan bahkan ada satu aliran yang menyimpang, kilat dari timur, yang mencoba memasukkan akan Mesias yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius 24. Tuhan sudah katakan itu, Tuhan sudah beritahukan kami waspada. Dan terima kasih bersyukur untuk Bina Teologi dari GKI Harapan Indah, yang pada malam hari ini mereka mengadakan Bina Teologi dan diteruskan, biarlah Tuhan kami doakan, diteruskan sehingga boleh membina menjadi orang-orang Kristen yang aktual, yang hidup, yang boleh menjadi orang-orang Kristen yang indah untuk bersama-sama dengan kasih-Mu membentuk jemaat-jemaat di dalam menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ampuni kalau kami seringkali ya Tuhan tidak bertumbuh di dalam kasih karunia pengenalan akan Dikau, sehingga seringkali ada orang-orang Kristen yang tidak disentuh, ada orang-orang Kristen yang kecewa. Tuhan, kami bukan sempurna, tetapi biarlah dengan kerinduan yang sama, dengan topangan kasih karunia Tuhan, dengan takut akan Tuhan, kami ingin ikut firman Tuhan, dengan pertolongan Roh yang Kudus Tuhan, dengan bersandar kepadamu, biarlah terjadi kebangunan rohani yang sejati di dalam ajaran doktrinal, di dalam kehidupan rohani, di dalam pelayanan, bahkan di dalam etika Kristen, untuk menjadi satu kesaksian ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau hancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali di balik gerakan-gerakan ajaran yang sesat. Karena kami tahu kami bukan melawan akan penguasa-penguasa, tapi kami melawan akan roh-roh jahat di udara ya Tuhan. Tuhan tolong. Kuatkan para bagian bina teologi, kuatkan para majelis, kuatkan hamba-hamba-Mu, kuatkan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bertekad mau berkomitmen menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala seminar terbatas, tapi biarlah kami boleh terus meneruskan selangkah demi selangkah. Terima kasih Bapak, kami serahkan hal ini semua. Dan kami juga tetap doakan aliran-aliran sesat ini. Beranikan kami pada waktu kami setelah disiapkan, berani berdialog di dalam kasih. Walaupun tidak mudah, kami percaya kuasa Roh Kudus dapat membawa kami, membawa mereka kembali dengan kepada kebenaran firman. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, penebus kami yang hidup. Amin.
Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali 1 bulan dari sekarang di minggu ketiga bulan depan. Temanya apa Pak Hendy? Saya lupa. Trinitas dan Duinitas. Oh ya, Trinitas dan Duinitas. Jadi bulan depan kita akan bertemu kembali dalam Bina Teologi Jemaat yang kedua. Lalu Pak Gideon, permisi tanya, apakah rekaman Zoom ini boleh di-publish? Silakan. Asal memang ada orang bilang Pak Gideon hati-hati. Saya bilang yang saya bawakan pakai saya nggak pakai istilah-istilah. Silakan. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Pak Rudi nanti bisa menindaklanjuti. Nah, saya cuma pembuka jalan doang ya. Pak Rudi ini urusannya nih kalau udah kayak gini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati, sehat-sehat ya. Ya, saya pamit juga ya, Tuhan berkati. Pak Hendy, Pak Yanto, Tuhan berkati ya semua para jemaat sekalian. Tuhan berkati. Kita pembinaan terus ya. Terima kasih Buksu. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Mari, saya pamit ya. Ya, terima kasih Pak. Mahasiswa iman, Tuhan berkati belajar untuk ujian ini. Mereka dalam zona ujian, tapi mereka semangat ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, Terima kasih pembinaan. dulu. Ya, yang jemaat habis ini ikut tema ya. Yang jemaat habis ini ikut tema ya. Oke, yuk. Pak Setio. Sampai ketemu, Tuhan berkati, salam sehat. Oke. Ini pembinaan masih itu barangkali tunggu dulu ya. Oh ya, oke. Oh, jangan dulu. Pembinaan kumpul Swadi, dulu. Pak Siswadi sehat ya. Pak Siswadi. Oke, tunggu, masih ada 20. Halo Pak Irwan. Oh, mana tuh? Pak Irwan dari tadi ada mukanya, mana mukanya tuh. Pasti tadi Bu. Sehat. Pak Irwan, Oke. jalan terus ya. Malam ya. Yo. Ya apanya kok? Iya, mana lagi? Masih ada Edi. Abah? Aman. Ya, udah boleh selesai. Abah boleh Iya, bobo. udah tahu dari tadi ikutin terus. Iya, Oh. kirain. Mau ikut pembinaan Pak, boleh.